Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Syafi'i dari kelas A Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar komputer dan pemrograman dengan membuat slide dan video tentang rencana aplikasi mobile yang saya sangat ingin ciptakan. Baik, di sini terdapat beberapa soal mengenai rencana aplikasi mobile yang saya sangat ingin ciptakan. Yang pertama adalah aplikasi mobile apa yang ingin diciptakan. Di sini saya akan membuat aplikasi Al-Quran mobile yang bernama Quranku. Yang kedua, mengapa saya ingin menciptakan aplikasi tersebut? Ada beberapa alasan mengapa saya ingin membuat aplikasi Quranku. Yang pertama, kemudahan akses. Dengan aplikasi Al-Quran mobile, pengguna dapat membaca Al-Quran kapan saja dan di mana saja. Ini sangat membantu bagi mereka yang memiliki jadwal yang sibuk dan tidak selalu memiliki akses ke buku Al-Quran fisik. Yang kedua, fitur tambahan. Aplikasi Al-Quran mobile dapat menawarkan fitur tambahan seperti terjemahan, tafsir, dan juga juz amma. Ini dapat membantu pengguna memahami dan menghargai Al-Quran dengan baik. Kemudian yang ketiga, lingkungan. Dengan menggunakan aplikasi Al-Quran mobile, kita juga dapat berkontribusi pada pengurangan penggunaan kertas yang baik untuk lingkungan. Kemudian soal yang ketiga, siapa yang akan menggunakan aplikasi tersebut? Aplikasi Quranku dapat digunakan oleh berbagai kelompok orang. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, pelajar dan mahasiswa. Mereka yang sedang belajar tentang Islam dan Al-Quran dapat menggunakan aplikasi ini untuk dapat memudahkan studi mereka. Kemudian yang kedua, pekerja. Orang-orang yang memiliki jadwal kerja yang padat dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk membaca Al-Quran selama waktu luang mereka, seperti saat perjalanan dan juga dari tempat kerja. Kemudian yang ketiga, orang tua. Aplikasi ini juga bisa sangat membantu orang tua yang ingin mengajarkan anak-anak mereka tentang Al-Quran. Fitur-fitur seperti terjemahan dan tafsir dapat membantu mereka menjelaskan ayat-ayat kepada anak-anak mereka dengan lebih baik. Kemudian yang keempat, penutur non-Arab. Bagi mereka yang bukan penutur asli bahasa Arab, termasuk kita orang Indonesia, aplikasi ini dapat membantu mereka memahami Al-Quran dengan lebih baik melalui terjemahan dan tafsir. Yang kelima, pengguna teknologi. Bagi mereka yang akrab dengan teknologi dan lebih suka membaca di perangkat digital, aplikasi ini adalah salah satu pilihan yang bagus. Jadi, aplikasi Quranku dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin mempelajari, memahami, atau membaca Al-Quran dengan cara yang lebih mudah dan nyaman. Kemudian, ruang lingkup pengguna aplikasi. Ruang lingkup pengguna aplikasi Quranku sangat luas. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, demografis. Aplikasi ini dapat digunakan oleh semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa serta orang tua. Kemudian, sosial ekonomi. Aplikasi Quranku dapat digunakan oleh semua kelompok sosial ekonomi. Selama mereka memiliki akses ke smartphone atau tablet, mereka dapat menggunakan aplikasi ini. Yang ketiga, pendidikan. Aplikasi ini dapat digunakan oleh semua tingkat pendidikan, mulai dari pelajar, sekolah dasar hingga mahasiswa, serta peneliti yang ingin mempelajari Al-Quran dengan lebih mendalam. Yang kelima, soal yang kelima. Ketika dalam kondisi apa aplikasi tersebut dapat digunakan? Aplikasi Quranku sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi dan situasi. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Saat bepergian. Aplikasi ini sangat berguna saat Anda bepergian atau dalam perjalanan. Anda dapat membaca Al-Quran tanpa perlu membawa buku fisiknya. Yang kedua, waktu luang. Anda dapat menggunakan aplikasi ini selama waktu luang Anda, seperti saat istirahat kerja, menunggu teman, ataupun sebelum tidur. Yang ketiga, belajar dan mengajar. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai alat belajar dan mengajar. Misalnya, orang tua dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengajarkan anak-anaknya mereka tentang Al-Quran. Yang keempat, saat beribadah. Aplikasi ini dapat digunakan saat beribadah, seperti saat sholat tarawih, di bulan Ramadan, saat Anda ingin membaca Al-Quran tetapi tidak memiliki buku fisik di dekat Anda. Yang kelima, saat membutuhkan inspirasi atau petunjuk. Jika Anda sedang mencari inspirasi atau petunjuk, Anda dapat membuka aplikasi ini dan membaca ayat-ayat Al-Quran. 6. Saat membutuhkan ketentraman. Banyak orang merasa tenang dan damai saat membaca atau mendengarkan Al-Quran. Jadi,
Anda dapat menggunakan aplikasi ini saat Anda merasa stres atau cemas. Soal yang keenam, bagaimana pengguna menggunakan aplikasi tersebut? Penggunaan aplikasi Quranku cukup sederhana dan mudah. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti oleh pengguna. Yang pertama, unduh dan install. Pertama, pengguna perlu mengunduh dan menginstal aplikasi dari toko aplikasi. Yang kedua, buka aplikasi. Setelah diinstal, pengguna dapat membuka aplikasi dan mulai menjelajahi fitur-fiturnya. Yang ketiga, pilih surah atau ayat. Pengguna dapat memilih surah atau ayat yang ingin mereka baca. Yang keempat, membaca Al-Quran. Pengguna dapat memilih untuk membaca teks Al-Quran, juga terdapat terjemahan dan juga tafsir. Yang kelima, menggunakan fitur tambahan. Banyak aplikasi menawarkan fitur tambahan, terutama aplikasi Al-Quranku. Di dalam aplikasi Quranku ini terdapat fitur tambahan seperti Asmaul Husna, doa, dan wirid tahlil. Pengguna dapat memanfaatkan fitur-fitur ini sesuai kebutuhan mereka. Berikut adalah gambaran dari aplikasi Quranku. Di sana terdapat fitur daftar surah, fitur juz amma, fitur doa harian, fitur Asmaul Husna, fitur wirid, dan fitur doa tahlil. Fitur daftar surah. Fitur daftar surah berisi surat-surat dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surah, serta nomor masing-masing surat, arti nama surah, dan jumlah ayat dari masing-masing surah. Kemudian ada fitur Asmaul Husna. Fitur ini berisi 99 nama-nama Allah yang baik yang dapat dibaca sebagai salah satu bentuk mengingat kepada Allah. Kemudian ada fitur wirid. Fitur wirid berisi kumpulan zikir yang dapat dibaca baik setelah sholat maupun kegiatan ibadah lain yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada fitur doa tahlil. Berisi doa-doa yang digunakan untuk memuji Allah dan biasanya dapat digunakan dalam acara-acara keagamaan. Kemudian selanjutnya ada fitur juz amma. Mungkin ini adalah salah satu fitur yang sering digunakan oleh para pembaca, yang berisi kumpulan surah-surah dari juz terakhir Al-Quran, yaitu juz 30, yang biasanya dibaca oleh para penghafal pemula. Berikut adalah fitur juz amma. Di sana terdapat nama surah yang dalam bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia, dan juga arti dari surah tersebut, misalnya surah An-Naba yang artinya berita besar, dan jumlah ayatnya yaitu 40 ayat. Setelah memencet atau menekan salah satu surah, maka akan muncul ayat-ayatnya. Seperti salah satu contohnya ini adalah surah Al-Nasr. Terdapat asal dari surah tersebut yaitu dari Madinah, berjumlah 3 ayat. Dan berikut adalah ada ayatnya, Latin, dan juga arti dari surah tersebut. Kemudian ada fitur doa harian. Fitur doa harian ini berisi doa-doa yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita dan juga dapat diamalkan dimanapun dan kapanpun. Berikut adalah contoh dari fitur doa harian. Di sini kita lihat ada yang pertama, doa sebelum tidur. Terdapat bacaan Arabnya, Latin, dan juga artinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi mobile yang sangat saya ingin ciptakan, yaitu Quranku, sebagai bahan presentasi UAS DKP kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.